Di budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Budi Santoso. Pada umumnya seseorang yang telah meninggal dikatakan bahwa itu dipanggil Tuhan atau dipanggil yang di atas maupun karena faktor-faktor lain. Pada umumnya Sang Buddha mempunyai pendapat bahwa kematian seseorang itu karena 4 faktor. Untuk memperjelas ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang orang mati itu Sang Buddha membuat perumpamaan, mengambil contoh matinya api pelita atau lilin itu karena 4 faktor. Faktor yang pertama, api lampu atau lilin itu karena minyaknya habis, itu apinya mati. Kemudian karena sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian faktor yang ketiga bersamaan, minyaknya habis, sumbunya habis, itu juga mengalami kematian apinya. Kemudian faktor keempat karena tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan damannya bahwa ada beberapa orang meninggal itu karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Kalau batas usia rata-rata sudah habis, diobati tidak diobati, ketemu dokter tidak ketemu dokter, akan mati juga karena batas usianya sudah habis. Kemudian ada yang kedua karena tenaga, daya hidup seseorang sudah habis. Kemudian bersamaan, batas usia sudah habis, daya hidup kekuatan karmanya sudah habis, itu mengalami kematian. Kemudian yang keempat karena tertiup oleh angin, misalnya karena satu penyakit tertentu, karena satu kecelakaan dan lain sebagainya, menyebabkan seorang itu meninggal. Memang kita sebagai umat awam tidak tahu secara pasti kematian seseorang itu disebabkan karena apa. Hanya orang-orang tertentu saja seperti Sang Buddha bisa mengetahui dan bisa menjawab ketika ditanya ada orang meninggal matinya sebab-sebab apa. Sebagai tanda bakti dan hormat keluarga kepada orang tua yang telah tiada pada kesempatan ini adalah memberikan doa dari tutup peti sampai saat ini sampai terakhir nanti, maupun peringatan-peringatan sebagai ucapan terima kasih dan bakti seorang anak kepada orang tua. Sang Buddha mengatakan hadiah terbesar yang bisa diberikan yang hidup kepada yang meninggal adalah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dalam bahasa agama Buddha mungkin secara umum adalah mengirim doa, itu pelimpahan jasa. Untuk mengetahui tentang manfaat dan tujuan dari doa, bisa atau tidak mengangkat seseorang untuk terakhirnya di alam bahagia, ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, sama seperti hari ini ditinggal kematian oleh seorang bapak, seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Sebagai anak yang berbakti, dia mengharapkan agar arwah dari orang tuanya yang telah meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Dia bercerita, Sang Buddha, ayah saja baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah ayahku bisa masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian Sang Buddha mengajak pemuda ini di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu dan ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam, kemudian menuang minyak tadi di kolam. Apa yang terjadi? Setelah batu dilempar itu tenggelam di kolam, setelah minyaknya dituang, minyak tadi terapung di kolam. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal, tim-tim doa atau pakar-pakar agama, untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan,
Sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, tim doa dari manapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pemuda ini mengatakan, karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan berat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Itulah cerita dari riwayat kehidupan Sang Buddha. Secara pasti Bapak Ibu, almarhum Bapak Budi Santoso saat ini berada di alam atas, alam surga atau alam bawah, kita tidak tahu. Kalau seandainya telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan putrinya maupun keluarga yang ditinggalkan akan berjuang mati-matian untuk mengangkat arwah almarhum ya terangkat di alam bahagia. Apakah bisa? Kalau bisa bagaimana caranya? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu ya, ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa. Bagaimana caranya? Ditaruh perahu atau kapal atau pelampung, itu otomatis batu yang berat tadi berada di atas permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu, pembawaan doa-doa adalah membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi arwah beliau. Sekiranya beliau telah di alam penderitaan, kita angkat dengan doa. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan keyakinan akan berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Di samping doa juga kita melihat di samping peti jenazah ada sebuah bangunan yang menyolok sekali ya. Itu juga sebuah doa, sebuah harapan. Setelah meninggal ini almarhum bisa menempati rumah semegah, semewah seperti itu. Apabila betul-betul almarhum setelah meninggal bisa menempati fasilitas kehidupan, punya rumah, punya istana seperti itu, keluarga yang ditinggalkan saya kira malah bangga ya. Bangga karena senang orang tua sudah berada di alam bahagia, alam yang mengenakan, alam yang membahagiakan. Apakah bisa almarhum setelah meninggal ini berada di alam kebahagiaan dengan fasilitas kehidupan? Ya, jawabnya adalah ikuti cerita ini. Jadi di masa kehidupan Sang Buddha ada seseorang biku yang mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi di alam surga, mendapati melihat rumah megah mewah masih kosong. Kemudian biku tersebut penasaran. Kalau penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya pergi ke alam surga mendapati rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan bahwa rumah megah mewah yang masih kosong itu adalah milik orang-orang yang di dunia ini melakukan kebajikan-kebajikan, menanam kebajikan-kebajikan. Pahala kebaikannya langsung tercipta di alam surga sekalipun dia belum meninggal. Semoga Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau Bapak Budi Santoso benar-benar memadai, mencukupi untuk terakhirnya di alam surga dan mendapatkan fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah ini. Kemudian yang kedua, rumah itu besok atau nanti malam akan dibakar ya seolah-olah dibawakan, agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Karena roh yang melekat ya terhadap keduniawian, terhadap apa yang dipunyai sebagai penghalang untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tadi Bapak Ibu diperlihatkan rumah-rumah tadi, alias Bapak Ibu biar melihat, biar menghormati warisan dari orang tua. Jangan sampai peninggalan beliau, apa yang pernah dihasilkan beliau, karya beliau untuk dijual, untuk foya-foya maupun enak-enak dan sebagainya. Hormati apapun warisan yang telah dirintis beliau untuk kesejahteraan anak cucunya. Semoga dengan perbuatan-perbuatan bajik beliau
dengan sarana-sarana tradisi maupun dengan cara apapun yang merupakan doa dari yang hidup kepada yang meninggal, almarhum Bapak Budi Santoso, segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum sepenuhnya di alam-alam yang baru. Sadu, sadu, sadu.